Bismillahirrahmanirrahim. Qila may yaqulu hadhihi durratal yatim. Qila den dawuhna apa ngene. Qila den dawuhna apa ngene. Manute sapa iku yaqulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allah dikang latu jadi kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Jadi ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Yang nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyu pira-pira manuk. Nahnu ta kita guna 10 bakal ngrumat kita ing Kanjeng Nabi wa naqtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besar Nabi himmah cita-cita luhur al-azim kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusy bira-bira kewan sing galak. Nahnu aula bidzalik. Nahnu ta kita aula luwih berhak bidzalikal kafalah. Bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatan Nabi. Wa ta'zimahu lan ta'zimin Nabi. Terus masalahnya ini sama dengan iman inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu mungkin karena logikanya tadi lebah liar, tidak punya akal. Tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini enggak usah dianggap mukhal, dianggap tamami qudratihi ta'ala, tamami qudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin merumat Nabi. Kila dindawuno, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno pengene ya ma'syarul umami, he sekabiane umat. Uskunu. Wae mau. Ana sing anggota. Tak jane anggota ya. Uskutu menengo sira kabeh. Sing lon gentos tak luwih gampang tak. Ya, sing lon gentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa monggo tak temne wa ta'ala qad hakama. Teman-teman wis keputusan sapa Allah taala bisa bikin hikmati ing dalam hikmah Allah taala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik ing zaman azali. Di anna nabiyahu klan satene nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng nabi radian dan susoni di Halimah ta kedhe sayyidah napa Halimah sifate Halimah al Halimati kang welas asih napa al Halimati kang welas asih. Terus Halimah pertama itu alamiah, di Halimah pertama napa alamiah nama seseorang, Halimah kedua sifat. Suma arodo mengkonuli berpaling anhusani nabi pemarodiul insi pira-pira perempuan-perempuan sing disoni. 5 krana perkara sabakong dhisik muafita yuhidi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minat saadati yaiku dadi kebejanan di Halimah binti Abi Dzu'aib kang dadi putrine Abi Dzu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, adalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Pangeran kersane ngono. Falamma wa amangka semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mongko kesusu. Tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Jadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wa'at hulang ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat an ngumpulna sapa Halimah ing Nabi la sodriha maring dadane Halimah. Fahasyalah mutabassima. Fahasya mongko mengsem hasa itu reaksi. Fahasya mongko reaksi ana apa radi buka mulut wong Arab nadar. Lah krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman khali wong sing senyum. Fakor mongko metu min sari saking untune Nabi. Untuk depan wong Arab namun istaghfirun apa nur lahika kang ketemu apa nur sama iklan langit.
Fahamalat mongko sapa Halimah ing Nabi la rohliha maring daerah Halimah. Ini dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya saja Halimah. Warta halalan budalan sapa Halimah fi iklan Nabi la ahliya maring keluarganya Halimah. Falamma wasalat mongko sumangsan itu mongko sapa Halimah fi iklan Nabi la muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktena sapa Halimah barokah tahu ing barokah Nabi ala abnaniha ing atase wedhus-wedhus Halimah. Jadi itu ajaib kulon bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu apa kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras apa? Makanya ukuran pertama apa ayanat barokah tahu ala aghnamiha. Jadi juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3, selain gaji tunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung apa makanan, selain minuman juga makanan, maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah apa? Melihat ayanat barokatahu ala abnaniha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula meninggal saben-saben dina tutara ningali sapa Aminah sange Nabi, ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa ulang ngangkat sapa Aminah itu Halimah ya. Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasanan lan keadaan. Saknan sebenarnya. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatan darajat iku mlebu sapa Nabi fi khullatul lutfi ing dalem daerah aman apa daerah kasih sayang khullah maknane satu kawasan atau satu area wal amani dan daerah amal. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa dakhala lan manjing sapa Nabi sene akhwati sertane dulur-dulur Nabi, mesti dulur rodok napa dulur rodok. Ma'asyian sertane umumnya cah cilik. Ini kumpuke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya Ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri. Masa saudara saya kepanasan tenggene napa? Sahara, kemudian saya santai-santai dulu. Karena Halimah saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng." Yang tinggal penculik yang mau nyulik orang keriting elek yang mau karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nak orang ganteng itu diculik. Kalau Nabi Yusuf kan diculik. Nak cak keriting elek Iran kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulanya terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan awal hasil akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antara nulte Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain iku terpisah. Nain itu terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan. Waton jamae waton. Terus ing Quran wa hum yanhauna anhu layan awana anah. Jadi yang awana mana boh jauh, nabo jauh. Atau segini berapa? Wahum yan awana anhu, layan awana anah. Iku nain iku aduh banget anil autoni sang perkampungan. Akbalah. Jadi Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat pengembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke pengembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Akbalah. Dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Singkaan nawujuhum kang koyo-koyo satune wajahe salah satu nafar asam susrengenge wal qamar lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asyjani pura-pura cilik harupan Halim mlayu. Ketika melihat 3 malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi wawako falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah sing gawok. Jadi dulure rodok ya saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa rodok. Wabih Melayu, Nabi terkesima, Nabi napa sorosan iki terpaku. Fa'adja'uhu mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar ing kanjeng Nabi alal ardi ing atas bumi ijaan lan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahkan yang halus. Wa syaqqu batnahu syaqqal latifan lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus.
Soalnya ini pertama Nabi dioperasi satu sodri apa? Dioperasi satu sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau Mi'raj, kedua setelah mau Mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Suma akroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalb sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Mesti atine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahu lan padha jembarno sapa para malaikat lan darani kitab syarah. Mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan darani apa? Syarah lan alam nasrah laka sadra melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam jenenge lapang apa? Dada. Bojo elek ya syukur jenenge apa? Lapang dada. Surat jelas syukur ini lapang dada. Disikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wana zaulan padha buat sapa para malaikat ini saking Nabi hadas setoni ing jakah setan. Jadi kalau balik matur, jadi kalau menurut Khatib Ali dalam pintu duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadis setan karena desainnya Nabi Nur tentu tidak ada hadis setan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadis setan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah, apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur, apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, umumnya manusia. Sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian, apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya ya tidak butuh makanan karena sudah itu yutlimuni rabbi wa yasini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Paham ya? Seperti ini wa naza'u min hadas syaitan ay alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan. Saya ulang lagi agak bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat, tapi bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman. Itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad. Ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini wal ridwan. Wa mala'ulan padha ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat arif. Arif itu tidak gampang emosi. Wong Arab ndarani halim, ilmun. Orang yang enggak mudah emosi, wong Arab ndarani halim, ilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok kalim yang guyu, resepsionis ya. Tugasnya guyu apa? Ribet yang guyu tugas no. Ya ada resepsionis yang pinter ya ada, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan, wong ra sopan lah kudu di guyu, ora wong mlecet lah kudu guyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel. Tapi tugasnya kudu Ada banyak anak mulai sekarang berbisnis ini, guyune tindakan itu tugas. Ane kalau nanti numpak pesawat ya kantor kalau cak juga dah, bocah gini. Kamu gari kan ramah-ramah, mbak. Sama nabi bujuni ya ramahnya. Akhirnya langsung bertemu mantau. Nah, sekarang tuh banyak guyu itu tugas, loh. Jadi senyum itu tugas. Kali mulai kita asli ini, loh. Dan senyumnya itu. Nggak saya pernah deh, para nih satpam UI. Tanyaannya lucu, satpam UI. Gus. Kata para Pak Kiai itu seuzon itu haram. Iya haram. Saya ini satpam, tugasnya harus. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak nita ini sepeda mana tadi. Jadi sepeda jejer dijajari sekunci lapis. Wong dene lali, sepeda disileh mau rupane iki. Akhirnya kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus. Jadi era modern itu ribet, senyum jauh tugas, suzon ya. Itu kali keamanan pondok, merengut. Ngomong santri metu atau metu orang tua ada apa ini? Mengenai pondok ini rasa keamanan, tugas apa? Suzon. Ribet, zaman akhir itu ono,
Lah repote meneh mulang yo tugas. Mane banyak guru sing anake ora pinter. Mergo mulange iku tugas. Karena memang malah terhadap guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru. Sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah, kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ada guru. Jadi enak ide untuk tujuan anak harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas juga harus bisa simpatik di rumah karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, sama pasti anak-anak apa kabarnya baik pak. Baru mulai rambutnya menengok. Jadi kan tak kok. Gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas. Apa gurunya? Ada banyak senyum yang resepsionis itu untuk sopoy. Senyum. Warwan nong melowe itu apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi duitnya jadi super. Jadi sebenarnya suaya ini apa? Kiamat. Wa mala uhulan padha ngebuki sama malaikat ing kanjeng Nabi disini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakin lan yakin wa ridwan lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho berkersane Allah Subhanahu wa taala. Sawise dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makan maring posisine Nabi. Hasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadus syaitan kalau itu dibuang ya boleh dibuang ini hadus syaitan. Pakoma mengko jumeneng ngadeg sapa Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khali apa rata ya apa sawiyan khali sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kau ini perkara karena kang ana sapa nabi maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawatasiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya Habibar Rahman. Wong sing disayani Allah sing Rahman. Lau alim tal yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lawa alim ta mau mengerti sira mak ing perkara ira kang den kersakno apa mas jika kelan sira mlawa khairi saking kaapian. La arab ta dene ngerti sira padroman hilatika ing kabar derajat jenengan alal khairi ala ing atas wong liya. Kamane ya Rasulullah kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya di sini Allah bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wasat kalan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon dengan kami segede senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron di samini bahjah bahid manane di sinar wa nuron gitu. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah senang, tambah baik. Kalau berapa materi boy ciri utama wong saleh itu gampang senang, mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok oda. Soale ciri utama wong saleh wasat farohau wa surura wa bahjatau wa nuron. Ya Muhammad absyir seneng sira. Fakon musyirat mongko teman-teman den gelar bil kainat ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Dengan tak manggil. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno, kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman risi ora ono telepon. Itu zaman 1500 Masehi. Itu di Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia yang jarang Islam jauh-jauh di Korea Utara. Korea Utara itu diasingkan. Dan sekarang ini pengiran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia. Dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok itu. Cara mondok jadi Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Paham ya, jadi itu pengeran. Bahkan sekarang di McGill itu, Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam.
Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya. Sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non-Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ada bedanya. Karena kalau bunga itu tidak bisa berhenti, ya kalau bunga itu tidak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya berarti tapi bisa berhenti. Ya berarti tapi bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank muamalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, Bank ingin laba. Jadi saya pernah ketemu direktur bank muamalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem nyicil ya. Tapi tetap berhenti di 110. Ya bank ya tetap berhenti karena dari awal dia ngambil jadi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkahi itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya sudah namanya pilihan terus ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, nggak bisa naik. Tapi ya tetap berhenti. Tapi nggak bisa. Nah, selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u mislu riba. Kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada. Tidak berhenti. Ya nanti misalnya kalau orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, dibatalkan. Terus kalau ini terjual, ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai, ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, tapi ya selalu ada yang memprovokasi orang bedanya tadi bisa berhenti, bisa berhenti. Wak ngamati lah jari-jari, kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini, ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Ya itu akhirnya kan ada gelembung Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Yaitu yang mari dunia gampang kolek kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak bisa nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi akadnya. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanah misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkahi itu. Makanya tidak akan melangkahi itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin, ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembali. Ya, tapi kalau riba kan enggak
semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi asal pam mudah apa itu tidak. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banyak beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus itu gue nyicil 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 100. Nah, itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Nah kalau be itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa. Alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut induk di ya sudah di seluruh dunia. Dulu profesornya Seni Abdul Manan orang Bangladesh yang termasuk dapat apa itu Oscar itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi apa? Jadi ya karena tadi apa? Itu dianggap lebih realistis karena selesai apa? Selesai. Makanya harus dibedakan apa? Ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya masih ada kritik masih ada. Tapi kan ada ikhtiar apa? Jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam, ya mengkaji di semua sistem dunia, orang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, kalau ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada apa penyakit saran Kanjeng Nabi, siap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa inna kala tadri karena kamu tidak tahu aina badat ya jaga. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina badat ya dulu ya kalau tasnya berarti apa? Ya jaga pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air yang waris yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padatan dulu sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir ini santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru dari santri itu ya biasa saja. Karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar sudah waras. Enggak benar kan nasib. Nah pola hidup kita ini sudah waras sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menginginkan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, 2 orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab, yang juga kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat tidak nung sitok udah mulai merusak kan. Nah, sekarang banyak orang rakus gitu. Wong tak nampan kok dinar wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo. Wetenge ono dididik, paham. Jadi sebetulnya berarti Islam itu kan to'amul wakid yakfi. Nah, waktu amusnya ini yakfi arba. Itu malah walian. To'amul wakid yastaghrifu ketoma arba'atin. Nah, itu kan ribet kan? Saya ingin kudus pura pengeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat. Kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang kayak apa kacaunya apa? Dunia. Nah, ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad. Ajaran Rasulullah SAW tetap ajaran yang halul muskilat. Bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak, ya bagian dari problem itu. Ya, bagian dari apa? Problem itu. Tetap kan Nabi faqad musirat fil kainati a'lamu ulumit. Jadi meskipun di negara non-muslim,
Semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Terus dari para malaikat ya faqad nusyirat fil kainati a'lamu ulum. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasara lan dadi bunga al-makhluk itu berapa makhluk itu sehingga kelan tekani sira. Walam yakolan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara kala kang gawe sapa Allah taala illa jaa. Kecuali teko apa se li Amerika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad to'an iku wong sing taat. Wali maqalati kaya sami'an lan maring dawuh jenengan sami'an ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah hidup Islam. Kayak sekarang dari dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuat itu hampir uang rasa sederhana. Warung orang kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Dari cara santri, cara ini kan biasa udah tua. Jangan keluar kalau tidak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni Islam mar'i tarkuhu malaya. Kok malah lagi roh saiki. Piye kok terlambat ilmunya. Kita ini tahu mulai dulu, Mon. Pemenang bagi si radio 2 apa metu opo? Radio opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang, ora kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Sosok suara yang suhunya mulai cilik. Fataya di kalbari ini mulai cerita muja. Fataya jika mau bakal teko kain siro kual seru untuk dihimamika kelawan jaluk sandungan jenengan ya sejiru jaluk selamat opo kayu. Masyur ini kalau unyi cerita kami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama. Ya tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus di Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada yang cerita ini sing cerita untamu. Jadi dia berkata di kalbair di bima mikayat wadab bulan wadab wal huzala tulan huzala. Makanya kemarin sama anani dob nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena saya tidak pernah tahu dob nufur apa dob nufur kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, dan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu hozal. Tapi apapun itu, pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya. Kemudian, atau memang itu 2 peristiwa, atau memang itu 2. Ketika ketangkep Arabi tadi, mau disate, namanya orang nangkap duluan kan, hewan duluan, terus matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya ada butuh siswan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi. Akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak melayani janji, setelah selesai semua kembali. Itu sini apa? Wadab wal huzala. Yang kemarin apa? Inta apa dobin nukuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobyu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya jadani wadab wal ghusalah ya jadani nyetene kodok lan ghusalah la kamane panjenengan pilih salah lawan diutus wal qamarul lan rembulan wasadarul lan wit wa sibulan zib sangko kata zibun serigala wa zibulan serigala wong Arab kadang muni zibun kadang muni apa zibun kabeh pengira asap wae napa zibun atau apa zibun. Itu yang tikuna padha ngucap kabeh yang tikuna padha ngucap kabeh dinubuat jika kelan nabi ini panjenengan angkoripin sange wektu sing parek. Wa marka bukau ditumpakane panjenengan al-buraq buraq. Ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustaqun utai buraq itu kewan sing bronto sing kangen. Ya dadi buraq itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jibrilu utai jibril sawu wa jibrilu utai jibril sawu sumamlat katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemarin Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika kula nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit tidak ada yang kenal Kanjeng
Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Ini apa warfa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyiqaqi kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Wa kullu man liskabiyane wong fil kauni ing dalam alam raya iku mutasawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nak darani syauqun. Mengenai sebagian wakhalil jamu ayuhas syauqul jadi wahai manusia yang layak dikangen. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tisabani wong fil kauni dalam alam raya mutasawwiqun iku kangen banget di kamare muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nuri kamare padange nuri panjenengan. Fa nama al-habibu ing dalam antarané Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gumun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbab manane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Wah bahasakan Muhammad kekasihku itu mendengar itu semua. Itu jenenge apa munsitun li sima'i tilkal asbab. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun bersinar kanu risoba kalau dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Dia itu digawi malaikat tadi, malaikat setelah operasi kan ngendikan panjang lebar. Kalau kamu itu calon nabi, kamu begini-begini, itu Halimah dengar semua. Ishak balat, dimadaan masuk sopo Halimah itu Halimah. Mu'linatan halimah sing banterno disyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Di situ di bedel, cuma apa-apa, itu kan kaget betul itu rodoknya. Aku lu ngucap sopo Halimah, dawuh sopo Halimah wa ghuribah, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi waktu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua. Berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghuribah, napa? Wa ghuribah. Faqalat mongko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ma anta bi ghurib. Ma anta ora ana te sira bi ghuribin lan wong dhewe antal anta te sira minallahi ghuribun barak. Wa anta te sira lagu maring Allah, wa anta te panjenengan lagu maring Allah sofiyun pilihan wa khatibun an kekasih. Ketika Halimah muni wa ghuribah dari malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa kita, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin lan dhewean. Bal anta ta sira iku sahibut ta'idi wong kang duweni kekuatan. Wa anisu kau te koncone sira iku al-hamidul majid zat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak nabi. Halimah betul kok. Nabi mau matur nang kanjeng Nabi, ora mas kira dhewean tenang wae, kowe digarani pangeran sing al-hamidul majid. Wa ikhwanuka te dulur sira iku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurum do mlayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat kabeh ahli tauhid itu dulur. Iki dawuh malah terus qalat Halimatu wa yatimah. Wis nak ngono garwan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi daruka min yatim. Lillahi kagungane Allah saratan daruka uta nikmat sira. Semana darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya enggak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inta wa min Allah iku azimun iku aku. Monon sumata kafina mal hafiz. Tunggal mon. Ada ngono. اللهم صل وسلم وبارك عليه فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماع تلك الأشباه ووجهه متهلل كنور الصباح إذ أقبلت حليمة مؤذنة للصياح تقول وغرباه فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة وحيدة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك من الملائكة وأهل التوحيد قالت حليمة ويتيماه فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول قل رجعنا بكل خير والسمع الفرق والوصول قل رجعنا بكل خير والسمع الفرق والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أراك يا زينة الوجود مقام عيشي ولا وجودي أراك يا زينة الوجود مقام عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه